Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan melanjutkan pertemuan minggu yang lalu. Bapak sudah menjelaskan mengenai persediaan barang, sudah sampai metode periodik. Metode periodik itu terbagi menjadi 5. Ada metode rata-rata sederhana, yang kedua metode rata-rata tertimbang, yang ketiga metode tanda pengenal khusus, yang keempat metode masuk pertama keluar pertama, dan yang kelima metode masuk terakhir keluar pertama atau MTKP. Kemudian ada sistem pencatatan periodik, ada sistem pencatatan perpetual. Untuk sistem pencatatan perpetual itu ada 3 metode, yaitu ada metode masuk pertama keluar pertama atau FIFO, yang kedua ada metode masuk terakhir keluar pertama atau LIFO, dan yang ketiga ada metode rata-rata bergerak atau moving average. Nah, kalau persediaan itu dicatat menggunakan metode perpetual, maka kita akan membuat kartu persediaan atau inventory card. Nah, ini bentuk kolomnya seperti ini. Jadi ada kolom tanggal, ini untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Terus keterangan, jadi kalau kartu persediaan keterangannya itu ada 5 ya, yaitu saldo, pembelian, penjualan. Terus yang keempat ada retur pembelian, yang kelima ada retur penjualan. Nah, baik. Untuk menyingkat waktu, Bapak jelaskan saja dengan contoh berikut ini. Ini adalah transaksinya dari perusahaan dagang Sukses Makmur selama bulan Agustus 2019. Adalah persediaan, yaitu persediaan 1.200. Jadi tanggal bulan Agustus, tahunnya 2019, tanggalnya 1. Keterangannya di sini adalah saldo. Nah, kalau saldo langsung ke kolom persediaan. Tadi ada 1.200 unit. Harga satuannya adalah 120. Jumlahnya adalah unit ya, kemudian dikali dengan harga per unit ya. Kemudian yang berikutnya yaitu tanggal 2 pembelian ya, 1.300 unit. Tanggal 2 ya, 1.300 ya, tanggal 2. Di sini keterangannya adalah pembelian. Nah, kalau membeli barang berarti barangnya akan dicatat ke kolom masuk. Jadi ada masuk keluar. Kalau masuk kalau membeli barang, kalau keluar menjual barang. Nah, tadi ada 1.300 unit. Harga per unitnya 130. Kemudian jumlahnya jadi 1.300 dikali dengan 130. Kemudian ini dipindahkan ke kolom persediaan. Nah, seperti itu. Terus yang berikutnya penjualan 900 unit. Penjualan tanggal berapa tuh, 6 ya, 900 tanggal 6 ya. Nanti penjualan 900. Jadi kalau penjualan akan dicatat di kolom keluar 900. Nah, tadi ketentuannya adalah
metode masuk pertama keluar pertama, atau yang membeli duluan akan dijual duluan. Kita mempunyai persediaan, ini jumlahnya ada 2.500. Yang 1.200 harganya 120, ini 130. Berarti kalau dengan metode MPKP, ketika kita akan menjual 900 unit, yang dijual dulu yang mana? Yang tanggal 1 apa yang tanggal 2? Nah, tentunya karena MPKP, yang akan dijual duluan adalah yang tanggal 1. Nah, tanggal 1 harganya berapa? Jadi harganya itu ngambil dari sini, bukan dari soal. Kalau di soal itu adalah harga jual. Ketika kamu menghitung harga pokok persediaan, berarti barang masuk atau barang keluar selalu dicatat sebesar harga pokoknya, atau di sini adalah harga belinya. Jadi 120. Ya, 120. Kemudian jumlahnya berapa? Dikalikan 900 dikali 120. Kemudian ya sisanya ada berapa? Ya, berarti kan tadi ini 1.200 diambil ya 900. Jadi sisanya tinggal 300. Harganya berapa? 120. Harganya, nah dikalikan aja ya. Nah, yang 1.300 ya, yang 1.300 itu kan masih ada, masih utuh ya. Jadi kita turunkan kembali nih yang ini ya, turunkan ke sini. Nah, ya, jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya berapakah persediaan tanggal 6, yaitu 300 yang harganya 120 dan 1.300 yang harganya 130. Kemudian berikutnya tanggal 9 pembelian 1.700 ya, pembelian 1.700. Tanggal 9 nih, terangannya adalah pembelian. Jadi kalau pembelian masuk di kolom apa ya, kolom masuk 1.700. Harga per unitnya adalah 125. Berarti berapa? Dari sini aja ya, jadi 212.500 itu adalah 1.700 kali 125. Tadi Bapak itu mau copy rumus ya. Kemudian ini kamu pindahkan ke kolom persediaan ya. Jadi kalau ditanya berapakah persediaan per tanggal 9, itu 300, 1.300 dan 1.700 ya. Atau kalau misalnya bingung, Bapak turunkan ini Bapak sisipkan baris. Nah, seperti ini. Jadi ini dibuat garis. Nah, kita garis. Nah, terus sisa barang yang masih ada kita turunkan ya, yang masih ada. Nah, misalnya kan ini 300. Ini tanggal 9
ya, persediaan barangnya ada, maaf, ini bukan 1300, tapi ini adalah $300. Ya. Nah, supaya kalian tidak bingung, Bapak kasih ini lagi, diturunkan lagi nih yang 1300, masih berarti masih utuh ya, diturunkan lagi. Terus kita garis. Yang atas dihapus, yang bawah kita buat garis. Nah, seperti ini. Jadi Bapak ulangi lagi, tanggal 6 menjual 900, jadi dengan metode MPKP yang 1200 yang kamu jual duluan ya, maka sisanya tinggal 300. Kemudian 1300 ini masih tetap utuh ya, nih. Jadi turunkan. Terus waktu membeli tanggal 9, sisa barang yang masih ada diturunkan kembali. Ini 300 masih tetap utuh. Terus 1300, 1300. Yang 1700 adalah pembelian tanggal 9. Ya, oke, berikutnya tanggal 10 penjualan. Tanggal 10 penjualan 2000. Tanggal 10 penjualan sebanyak 2000, berarti keluar. Nah, persediaannya pertama ada 300, 1300, 1700. Ketika kamu menjual 2000, maka di sini tidak bisa langsung kamu ketik 2000 unit ya, nggak bisa. Tapi ini dulu yang kamu jual, yang 300, yang 300 dijual ya. Nah, seperti itu. Atau gini aja cepat ya, yang 300 dijual dulu. Nah, kemudian karena menjualnya ada 2000, diambil lagi nih semuanya ya, diambil semuanya. Nah, menjualnya kan 2000, ini baru 1600, jadi kurang 400. Yang 400 mengambil dari yang 1700. Di sini 400 unit. 400 unit dari mana? Kan menjualnya ada 2000. Ini 300, ini 1300, sudah 1600. Supaya jadi 2000 maka kurangi 400. Harganya berapa? 125 ya. Sebelumnya dari mana? Ini karena diambil barangnya kan ya 1700 ya, jadi nanti dikalikan 400 dikali 125. Nah, seperti itu. Terus persediaannya, sisa barangnya tinggal berapa? Yang 300 sudah diambil di sini, sudah dijual. Yang 1300 sudah dijual. Yang 1700 dijual 400, jadi masih sisa 1300. Harganya berapa? 125 ya, jadi 1300 dikali 125. Nah, kemudian biar langsung kita garis nih, garis lagi, garis. Nanti sisa barang yang masih ada kamu turunkan, berarti yang ini kan masih ada, kita turunkan ke sini. Seperti itu ya, kita garis
garisnya dihapus, yang bawah dihapus. Nah, ini dihapus. Nah, kemudian yang berikutnya setelah tanggal 10, tanggal 11 retur penjualan 150 unit. Retur penjualan itu adalah kita menerima barang kembali yang sudah kita jual. Nah, kita kan jual di sini ada 2000 unit. Nah, yang 150 dikembalikan tanggal 11. Ya, keterangannya adalah retur penjualan. Nah, kalau retur penjualan, barangnya itu masuk apa keluar? Ya, betul. Barangnya adalah masuk, ya, masuk. Barangnya masuk. Nah, tapi tetap akan kita catat di kolom keluar di sini. Nah, untuk membedakan nanti penjualan dan retur penjualan, yang retur penjualan kamu beri tanda min, seperti itu ya, atau tanda kurung. Harganya adalah ngambil dari yang mana, yang terakhir ya, yang terakhir dikembalikan yang terakhir. Jadi kan seakan-akan kamu menjual 2000, yang dikembalikan 150. Jadi waktu mengembalikan yang 150 itu ya dengan harga yang 125. Jadi kan ini sama aja, kamu menjualnya bukan 2000 tapi 1850. Jadi ini yang pertama dulu diambil, yang kedua sisanya ngambil yang 400. Jadi yang 400 itu yang dikembalikan. Jadi ini harganya 125 ya. Terus dikalikan ya. Jadi nah, sekarang pengaruhnya bagaimana? Barangnya tidak berkurang tapi malah bertambah kalau retur penjualan ya. Di 1300 ditambah 150. Nah, harganya 125. Jumlahnya berapa? 1450 dikali dengan 125. Atau boleh begini, jadi ini tidak tetap 150. Kemudian yang berikutnya tanggal 12 pembelian ya, pembelian. Jadi nanti kamu kasih garis lagi bawahnya, terus persediaan yang masih ada diturunkan ya, turunkan ke sini. Ya. Tadi setelah tanggal 11, tanggal 12 pembelian 1100 ya. Tanggal 12 1100. Tanggal 12 keterangannya pembelian, kemudian dicatat di kolom masuk ya, dicatat di kolom masuk. Terus tadi jumlahnya ada 1100 ya, harga per unitnya adalah 140. Kemudian harganya dikalikan, terus nanti dipindahkan ke sini, pindahkan ke kolom persediaan. Nah, di sini ya. Nah, ini hapus
Jadi pemahamannya begini, tanggal 12 persediaannya ada berapa? Nih, ada 2.550 yang terdiri dari 1.300 harganya 125, 150 harganya 125, dan 1.100 harganya 140. Gitu. Kemudian berikutnya tanggal 14 pembelian. Nah, ini nanti digaris saja biar jelas. Digaris. Kemudian barang yang ada kita turunkan seperti itu. Terus garis yang bawah dihapus. Ini transaksinya tanggal 14 1.400. Tanggal 14 1.400. Tanggal 14 pembelian lagi. Pembelian 1.400 harganya 135 per unit. Ya, jadi 1.400 dikali dengan 1.000. Kemudian ini kamu pindahkan ke kolom persediaan. Ya, jadi pemahamannya nanti tanggal 14 jumlah persediaannya ini ada semuanya ini. Pertama yang masuk 1.300, 150, 1.100, 1.400. Ya, berikutnya tanggal 15 retur pembelian 100 unit. Tanggal 15 keterangannya adalah retur pembelian. Ada retur pembelian sama, kalau pembelian itu akan dicatat di kolom masuk, retur pembelian juga di kolom masuk. Nah, untuk membedakannya yang retur pembelian dikurung ya, atau diberi tanda min seperti kurung. Nah, harganya tentu harga yang ini yang 135. Jadi yang dikembalikan adalah barang yang dibeli tanggal 14 yang 1.400 ini. Nah, berapa dikalikan ya, ini barang masuk. Terus ini langsung dikurangi aja ya. Jadi ada berapa nih, turunkan barang yang masih ada, diturunkan ini, turunkan. Nah, seperti itu, masih utuh. Terus yang 1.400, karena diretur maka jadi berkurang, ini tinggal 1.300 ya, harganya 135. Jadi kalau ditanya berapakah persediaan pada tanggal ini, ada segini nih ya, pertama 1.300, 1.050, 1.100, yang 1.400 karena diretur maka tinggal 1.300 ya. Berikutnya penjualan 2.500 ya, penjualan 2.500 unit tanggal
20 tanggal 20 nah, tanggal 20 penjualan dijual tadi ada 2.500. Kita tahu bahwa jumlah persediaannya nih ada 1.300, 150, 1.100, 1.030. Ketika akan menjual 2.500, ya berarti masuk keluar di sini, tidak bisa langsung diketik 2.500. Ya, jadi ini dulu yang dijual, yang 1.300 dijual, ya. Yang harganya berapa? 125. Karena menjual 2.500 baru ada 1.300, tentunya masih kurang. Ngambil nih yang bawahnya ya 150 ya, harganya 125, masih kurang lagi ya kan, baru 1.450. Ambil lagi kan 2.500 itu sudah ada 1.450, berarti masih kurang 1.050. Nah yang 1.050 diambil dari yang 1.100 ini 1.050. Jadi kalau kamu jumlahkan ini semua jumlahnya 2.500. Ini harganya 140. Kemudian dikalikan terus kita tarik aja, copy ya. Nah, terus yang tadi yang 1.300 sudah habis ya tentunya, ini kan udah jual di sini. Kemudian 150 juga udah habis dijual semuanya. Kemudian yang 1.100 dijual 1.050, berarti masih sisa berapa ya, 50 unit ya. Harganya berapa? 140 ya. Kemudian 1.300 itu masih utuh, 1.300 itu masih utuh, harganya 135 ya. Kemudian di copy aja sini ya. Nah mungkin biar videonya nggak terlalu panjang, Bapak cukupkan hingga di sini dulu. Mudah-mudahan kamu sudah paham. Nah nanti kalau ditanya berapakah jumlah persediaannya ya, nah di sini kita jumlahkan jadi berapakah jumlah persediaan? Akhirnya ada 1.350 yang nilainya ada 182.500 ya. Nah, ini nggak usah ditulis, nggak usah dijumlahkan. Nah, ini adalah persediaan akhirnya ya. Jadi mungkin perlu Bapak ulang sekali lagi ya, agak cepat nih. Pertama saldo, langsung kamu catat di kolom persediaan nih, harganya 1.200, harga 120 dikalikan. Kemudian membeli ya dicatat di sini. Terus menjual 900. Pada saat menjual 900, yang 1.200 dulu yang kamu jual. Jadi sisanya tinggal 300. Yang 1.300 itu masih utuh, diturunkan. Ya, kemudian membeli 1.700, yang masih ada diturunkan, yang 300 diturunkan, 1.300 diturunkan, terus 1.700 dipindahkan ke sini, seterusnya dan seterusnya. Nah mudah-mudahan cukup jelas ya untuk metode MPKP. Jadi ini ada metode MPKP, ada MTKP dan rata-rata bergerak untuk sistem pencatatan perpetual. Mungkin itu saja penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan kamu jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.